Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan em, mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Islam dan Perubahan Sosial Masyarakat Modern. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Fahri Afako. Yang kedua ada Mbak Vinda Sekardawasti. Yang ketiga ada Mbak Naurah Salsabila. Dan yang terakhir ada Mas Muhammad Akmal Al-Fazar. Langsung saja ke pembahasan pertama kita. Untuk yang bertugas kami persilahkan. Saya akan menyampaikan pembahasan pertama kita. Jadi, kita sebagai manusia, makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian, tentunya saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Dalam bertahan hidup dan mengembangkan diri, tentunya kita tetap membutuhkan bantuan dari orang lain. Perlu adanya interaksi sosial. Interaksi sosial tersebutlah yang bisa kita dapatkan dari keluarga, teman, dan juga masyarakat. Manusia membangun peradaban dengan mengembangkan hidupnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif di dalam masyarakat itu. Nah, di dalam masyarakat tersebut tentunya perlu adanya hukum yang mengatur agar dapat terciptanya kehidupan yang aman dan tertib. Tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat, selain memerlukan hukum, juga perlu adanya etika dan norma yang mengatur jalannya kehidupan. Dan selain itu, kita juga tidak akan pernah bisa lepas dari peran Islam sebagai agama, di mana agama itulah yang berperan penting dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial. Norma, etika, dan agama. Hal-hal tersebut saling berdampingan dan mengisi satu sama lain. Namun, mengapa kita tidak dapat lepas dari Islam saat menjalani kehidupan bermasyarakat? Kita tentunya mengetahui bahwa hukum dan norma ada karena untuk membuat kehidupan di masyarakat menjadi lebih aman dan tertib serta teratur. Sedangkan etika diperlukan agar manusia mengetahui mana tingkah laku yang baik dan buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian agama. Agama ini sebagai pedoman hidup, petunjuk yang kebenarannya mutlak. Dalam setiap agama pasti telah diajarkan mengenai mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, begitu juga di dalam Islam. Di dalam Islam terdapat Al-Quran sebagai kitab panutan umat manusia yang telah menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan dan juga mengenai manusia itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa segala urusan yang ada di dunia ini sebenarnya dapat kita temukan jawabannya dalam Al-Quran. Tentang bagaimana cara kita menghadapi orang lain, bagaimana cara kita menghadapi kesedihan, cara kita berpakaian, atau bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lawan jenis. Kita dapat menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Bahkan Pancasila yang merupakan pandangan hidup dan dasar negara juga sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua sila yang terdapat di dalam Pancasila itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Islam memiliki peran yang amat sangat penting karena dijadikan sebagai dasar, pilar, dan juga pedoman bagi kehidupan bermasyarakat mengenai aspek-aspek sosial. Sehingga sudah jelas bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, hal itu tidak akan dapat lepas dari peran Islam di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa alangkah baiknya Islam menjadi patokan dari semua agama, mengingat Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Pembahasan berikutnya akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai dunia yang semakin berkembang. Begitu juga dengan masyarakat di dalamnya. Maka sudah pasti terdapat beberapa perubahan seiring dengan waktu yang terus berjalan. Perubahan itu terjadi pada setiap hal, segala aspek, baik dalam individu maupun kelompok. Entah perubahan yang kecil maupun perubahan yang besar. Nah, dalam masyarakat, perubahan sosial terjadi tak lepas dari pengaruh positif maupun negatif. Maka dari itu diperlukan pedoman dan petunjuk supaya bisa mengarahkan manusia dalam mengikuti perubahan sosial pada masyarakat. Perubahan sosial yang diajarkan dalam ajaran Islam merupakan perubahan yang memiliki dan mengutamakan nilai-nilai, yakni perubahan dari hal yang kurang baik berubah menjadi baik, ataupun yang baik berubah menjadi lebih baik lagi. Dan segala bentuk perubahan yang terjadi di berbagai bidang harus sesuai dengan norma-norma yang diajarkan dalam ajaran Islam.
Pada dasarnya, perubahan sebagai suatu kemajuan merupakan perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya kemajuan dapat memberikan keuntungan dan berbagai kemudahan pada manusia. Perkembangan dan pembangunan yang membawa kemajuan adalah perubahan kondisi masyarakat tradisional dengan kehidupan teknologi yang masih sederhana menjadi masyarakat maju dengan berbagai kemajuan teknologi yang memberikan berbagai macam kemudahan. Dan tentunya di dalam masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, pasti membutuhkan yang namanya agama. Masyarakat bisa disebut sebagai gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Di dalam tatanan sosial terdapat norma-norma sosial yang mereka jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, bentuk ikatan agama dan masyarakat, baik dalam bentuk organisasi maupun fungsi agama, yang pasti agama tetap memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat, karena agama tidak akan terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dan agama menjadi panutan dan sebagai sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan. Dalam prakteknya, fungsi agama dalam masyarakat salah satunya adalah sublimatif, yang artinya ajaran Islam memfokuskan segala usaha manusia, bukan hanya yang bersifat ukhrawi, tapi juga yang bersifat duniawi. Dan apapun usaha manusia selain tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah, maka hal ini bisa disebut sebagai ibadah. Namun, bagaimana dengan masyarakat modern saat ini? Mengingat yang terjadi saat ini tidak hanya modernisasi, melainkan adanya juga westernisasi dan hal-hal yang berkaitan dengan sekularisme. Apakah kita sebagai masyarakat modern yang memiliki karakteristik terbuka dan dinamis harus kembali menutup diri sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari agama? Sebenarnya Islam sendiri tidak membatasi kehidupan modern, asal konteksnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Islam tetap memberikan kebebasan, namun tidak dibiarkan liar agar nilai-nilai harga diri dan kehormatan dapat tetap dijunjung tinggi sehingga tidak dapat direndahkan oleh siapapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu, supaya dapat menghadapi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, setiap pemeluk agama yang taat akan menggunakan doktrin ajaran agamanya untuk menghadapi segala kondisi yang ada dalam lingkungan kehidupannya, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal negatif sebagai hasil dari perubahan sosial yang ada. Selain itu, dalam kehidupan seorang individu sebagai makhluk sosial, agama Islam berfungsi sebagai suatu sistem yang memiliki norma-norma tertentu. Kemudian norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku supaya searah dengan agama yang dianutnya. Agama Islam sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat sebagai motivasi dan mendorong untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai memiliki unsur kesucian dan ketaatan. Nah, oleh karena itu, hal ini dapat memberi pengaruh masyarakat untuk berbuat sesuatu. Agama juga disebut nilai etik dan sebagai petunjuk bagi manusia karena tindakan seseorang dalam melakukan sesuatu akan terikat pada ketentuan-ketentuan antara yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi, ajaran yang diajarkan agama Islam dapat mendorong penganutnya untuk berbuat kebaikan. Nah, Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup bagi kehidupan manusia, sebagai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang yang memelihara dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi, agama dalam kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan dalam kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial baik secara cepat maupun lambat. Masyarakat yang bersifat dinamis tidak bisa menolak yang namanya perubahan, karena di sisi lain masyarakat juga akan membutuhkan perubahan sosial. Nah, kemudian bagaimana contoh peran Islam dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat? Nah, dalam Islam dan perannya di masyarakat tentunya juga tidak lepas dengan
yang namanya akulturasi sosial budaya, yang dimana agama Islam menjadi pemandu supaya tidak keluar dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali contoh kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan Islam dan masyarakat, seperti halal bihalal misalnya. Istilah halal bihalal sendiri digagas oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tepatnya pada pertengahan bulan Ramadan tahun 1948, Kiai Haji Wahab Hasbullah dipanggil menghadap Bung Karno untuk dimintai saran mengenai permasalahan politik pemerintahan yang kala itu sedang tidak sehat. Kiai Haji Wahab Hasbullah memberi saran untuk mengadakan silaturahmi dikarenakan sebentar lagi kan Hari Raya Idul Fitri, di mana setiap umat Islam disunahkan untuk bersilaturahmi. Akan tetapi, pada saat itu Bung Karno meminta istilah lain dikarenakan istilah silaturahmi sudah cukup lumrah. Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah berkata, itu gampang. Begini, para elit politik tidak mau bersatu itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Nah, supaya mereka tidak punya dosa atau haram, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan, sehingga silaturahmi nanti kita pakai istilah halal bihalal, jelas Kiai Wahab. Nah, berkat saran dari Kiai Haji Wahab Hasbullah semua petinggi politik diundang oleh Bung Karno untuk menghadiri acara silaturahmi yang diberi judul halal bihalal. Nah, pada akhirnya semua tokoh penting politik bisa duduk dalam satu meja. Nah, jika dicari dalam Al-Quran atau hadis, istilah halal bihalal tidak akan ada. Bukan berarti kegiatan masyarakat ini tidak diajarkan dalam agama Islam. Justru intisari dari halal bihalal adalah silaturahmi, yang dimana silaturahmi merupakan sunnah Nabi. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa Mas Fahri. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Akmal. Dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tahrib wa Tahrib juz 3 halaman 267 hingga 268, karya Al-Imam Zakiyuddin Abdul Azim Al-Muziri, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjaga hubungan baik dan silaturahim dengan kerabatnya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Pada hadis di atas, Rasulullah mengaitkan antara beriman kepada Allah, hari akhir, memuliakan tamu, menjaga hubungan baik dengan kerabat, dan perkataan yang baik. Artinya, Islam mengajarkan cara untuk bermasyarakat dengan baik. Selain halal bihalal, kegiatan masyarakat tidak terlepas dari konsep Islam dan masyarakat adalah nadron. Nadron merupakan suatu rangkaian upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir utara Pulau Jawa seperti Cirebon, Indramayu, Subang, dan Subang. Nadron merupakan hasil akulturasi dari agama Hindu dan agama Islam yang sudah diwariskan secara turun-menurun selama ratusan tahun. Menurut sebagian orang, arti kata nadron berasal dari agama Islam yang berarti nazar, yang memiliki arti pemenuhan janji. Adapun proses dari upacara nadron itu sendiri adalah memberikan sesajen kepada berupa kepala kerbau yang dilemparkan ke tengah laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rezekinya lewat hasil laut. Selain itu, nadron juga merupakan sebagai ritual penolak bala bagi para nelayan. Sebelum kepala kerbau dilepas ke laut, biasanya akan diiringi dengan pentas seni tradisional seperti sandiwara, wayang kulit, pawai parade, dan lain-lain sebagainya.
selama 1 minggu. Dan badan kerbau biasanya dimasak dan dibagikan kepada warga sekitar atau dimakan bersama-sama. Maka dari itu, tak jarang Nadron disebut juga dengan pesta laut. Dari kegiatan masyarakat tersebut, kaitannya dengan Islam dan masyarakat, dengan adanya halal bihalal dan adanya Nadron, membuktikan bahwa Islam dapat diterima setiap kalangan masyarakat. Dan Islam mengajarkan kita harus saling menjaga hubungan baik dengan lainnya serta menerima segala jenis perbedaan. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa kelompok kami lakukan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via WA di grup WA saat jam perkuliahan berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.